karakteristiknya berbisik karena dia keluar dari bagian tengah tenggorokan. Nah, tadi apa? Kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan H kecil, ya, itu berubah menjadi H dan Kho. Ya, hati-hati. Kalau sudah kesalahannya sekali lagi menukar huruf, ya, contoh misalnya H kecil dibaca yang harusnya solihati, dibaca menjadi H besar. Solihati, atau dibaca menjadi huruf kho, ada ngorok-ngoroknya, ada dengkurannya. Solihati. Nah, itu khawatir menjadi kesalahan yang besar, lahnul jali. Karena salah huruf, tertukar huruf, merubah huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, itu salahnya salah besar. Bisa merubah makna, ya. Maka tadi kita sudah sedikit jelaskan, H kecil dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, dia punya sifat hams, mengalir nafas, ya. Karakteristik nafas yang keluar itu karakteristik nafas yang berbisik. Pastikan H kecil keluar dari tengah tenggorokan, jangan sampai terlalu ke atas. Kalau H kecil dilafalkan terlalu ke atas, maka yang muncul adalah huruf kho, ya. Kho juga punya sifat hams, mengalir nafas, tapi karakteristiknya berupa dengkuran karena keluarnya dari tenggorokan paling atas. Maka perhatikan, kalau teman-teman melafalkan H kecil yang harusnya kita lafalkan dengan karakteristik berbisik, contoh ha, 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 terus teman-teman terlalu ke atas melafalkannya, jadinya kho nanti ha, ha, ha. Paham ya? Jadi jangan sampai menukar, ya, harus tepat di bagian makhraj huruf H kecil itu dari tengah tenggorokan. Nama istilahnya wastul halqi, ya. Dalilnya tsumma li wastihi fa'ainun ha'u. Paham ya? Baik. Jadi kalau H kecil terlalu ke atas jadinya huruf kho, gitu ya. Nah, selanjutnya H kecil selain dia terlalu ke atas jadi huruf kho, kalau H kecil yang harusnya dilafalkan dari tengah tenggorokan dia terlalu ke bawah, maka yang muncul adalah huruf H besar. Ha, hi, hu, bah. Paham ya? Nah, jadi beda sedikit makhraj yang keluar, ya. Beda sedikit letak makhraj, huruf yang keluar bisa berbeda. Ini pentingnya kita mau belajar huruf. Karena nggak mungkin teman-teman, bacaan tajwid teman-teman bagus, bacaan ngaji teman-teman bagus, kalau yang dipelajari hanya ikhfa, idgham, iqlab, mad tabi'i, mad lazim, mad yang lain. Nggak mungkin. Makanya dalam kitab matan tajwid juga yang dibahas pertama itu, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qarihi an ya'lamah idh wajibun. Nih, wajib nih. Idh wajibun alaihi muhattamu qabla syurui awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Tapi banyak orang sibuk berkutat-kutat itu dengan pembahasan ikhfa, idgham dan yang lain-lain, sedangkan hurufnya masih belum sempurna, ya. Oke. Banyak yang hari ini ngajinya lancar, super duper lancarnya. Saking lancarnya asal hurufnya, ya. Oke. Nah, pastikan H kecil teman-teman, saya ingatkan lagi, dia keluar dari bagian tengah tenggorokan, ya. Oke, nafasnya berbisik. Ya, oke. Saya izin contohkan. Solihati. Tuh berbisik dia. Solihati. Ya, jangan sampai salah jadi solihati atau solihati. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu hal yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan H kecil. Selanjutnya, H kecil di sini ada fathah tegak atau alif kecil. Maka kalau teman-teman menemukan di atas huruf hijaiyah, ya, yang ada alif kecil atau fathah tegak seperti ini, maka dia harus dibaca dengan bacaan panjang 2 harokat atau 1 kali ayun, ya. Nama hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Ahkamnya apa? Mad tabi'i, ya. Oke, ingat, mad tabi'i harus tepat 2 harokat. Hukum tajwid mad tabi'i ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an. Maka teman-teman ketika tepat mad tabi'inya, insyaallah, ya, setengah dari baca Quran itu teman-teman sudah dapat tajwidnya, ya. Cara 2 harokat biar dia tepat di 2 harokat, nggak kepanjangan, nggak kependekan, gimana? Cukup teman-teman ayunkan 1 kali, ya, diayunkan dengan nada 1 kali, ya. Perhatikan, ya. Ha, tuh turun ya. Hati, ayun ya. Hati. So, ini juga sama nih, mad tabi'i juga nih, ya. Sama nih, mad tabi'i juga nih teman-teman. Maka dia juga diayunkan pasti. Solihati.
Nah gitu, diayunkan saja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Contoh, solihati, ya, asalkan dua harokatnya tetap terjaga utuh, tidak jadi kepanjangan, nggak jadi kependekan, itu aja, ya. Nah, kalau masih kepanjangan, kependekan, ayunkan saja satu kali, seperti yang tadi saya sudah contohkan. Solihati, gitu. Faham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah, ya. Solihati. Nah, sekarang kita akan berfokus terhadap huruf ta, ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini namanya adalah huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah dengan cara menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut. Ya, tidak boleh menjulurkan ujung lidah. Ya, banyak orang melafalkan ta, itu kesalahannya adalah lidah kita menjulur keluar mulut. Nah, ini salah. Ini bukan makhraj huruf ta. Hah? Maksudnya menjulurkan lidah keluar mulut itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, perhatikan. Perhatikan, saya izin zoom. Solihati. Ujung lidah kita nongol tuh. Ujung lidah kita keluar tuh. Nah, itu salah. Karena tak tidak menjulurkan ujung lidah keluar mulut, gak boleh kelihatan tak. Ta, ti, ta, at, it, nggak gitu. Nggak gitu teman-teman, ya. Nah, lantas bagaimana caranya agar tak kita sesuai dengan kaidah? Nah, belajar. Ya, kita pelajari. Oke. Huruf ta, ya. Dia tidak boleh menjulurkan ujung lidah keluar mulut, atau seperti menggigit ujung lidah kita, atau seperti ngelel, ya. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf ta? Huruf ta, ya, dan huruf hijaiyah apapun itu punya makhraj, ada aturan. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf hijaiyah. Ya, oke? Nah, di mana tempat keluar huruf hijaiyah huruf ta? Dari istilahnya adalah torful lisan. Oke? Ya, apa tuh torful lisan? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Ujung lidahnya harus diapain, Bang? Watta'u waddalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidahnya harus menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Nah, seperti apa? Seperti ini. Tuh, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ta, ya, ujung lidahnya dia nggak keluar mulut, teman-teman. Dia masih berada di dalam area mulut. Kemana arahnya? Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Kita punya gigi seri atas, kita punya bagian gusi tempat tumbuhnya. Nah, sentuhkan ujung lidah kita ke sana. Ya. Tati tubat. Tati tubat. Ya, jangan asal. Ya. Nah, ada aturannya. Kalau kita ngaji lancar, bisa asal terabas. Gunah-gunah nggak disempurnakan, nggak ada yang ditahan. Nah, ini banyak nih, ya, gitu yang begitu-begitu. Jangan, khususnya huruf ta nih, ya, huruf ta nggak boleh ujung lidahnya kelihatan ke luar area mulut, ya. Contoh, perhatikan. Tati tubat at it ut. Dia ujung lidahnya nggak kelihatan, nggak boleh. Tati tubat. Nah, itu salah. Faham? Jelas? Ya. Jangan ngejar ngaji lancar dulu. Ngejar ngaji betul dulu. Ngaji lancar banyak yang udah jago-jago kalau masalah lancar, tapi masalah betul nggak semua. Ya. Solihati. Nah, paham? Ya. Teman-teman yang belajar bersama saya nggak nuntun teman-teman untuk lancar. Saya membantu teman-teman untuk ngaji perlahan-lahan, ya, yang belajar bareng sama saya. Ya, kita nggak ngejar lancar. Jadi pertanyaan saya nggak akan gimana ngajinya udah lancar atau belum, nggak. Pertanyaan saya nggak gitu. Gimana ngajinya udah betul atau belum, gitu ya. Oke, lanjut. Salah satu sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ta adalah sifat hams. Tadi arti hams itu apa? Tadi arti hams itu artinya mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta itu bukan mengalir nafas. Tapi apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nih ya. Oke, perhatikan. Huruf ta itu punya sifat hams. Hams itu tadi sebenarnya artinya mengalir nafas.
Tapi karena ini huruf ta, ada pengkhususan khusus untuk huruf ta dan huruf kaf. Sifat hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Ya, jadi cukup ta, ti, tu, at, it, ut, selesai. Jangan sampai takalluf. Jangan sampai berlebihan. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, banyak orang yang melafalkannya huruf ta itu karena tahu ada sifat hams, akhirnya berlebihan. Ya, contoh misalnya dalam ayat seperti ini. Solihati, solihati, itu berlebihan. Ya, di sini hamsnya kadarnya hanya berupa percikan saja, bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas. Ya, jadi cukup solihati, ti, namanya percikan nggak banyak-banyak, sedikit. Ya, jangan sampai teman-teman akhirnya pengen mendapatkan sifat hams, teman-teman akhirnya takalluf. Takalluf itu berlebihan, nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Ya, kalau bahasa kitanya lebay, jangan lebay. Solihati, nggak berlebihan. Ya, solihati, ti, bukan ti. Faham? Jelas? Nah, ini teman-teman harus camkan baik-baik ya. Jangan pengen kita ngejar fasih tapi fasihnya fasih yang dibuat-buat, fasih yang berlebihan. Ya, nggak natural. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada huruf ta berharokat kasroh. Baris bawah disebut dengan kasroh. Ya, huruf berharokat kasroh itu dibaca dengan vokal ai atau u. Dibaca dengan vokal i. Maka tanya dibaca ti, tidak tu, tidak ta, gitu ya. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh, ya, kita akan bahas per harokat nih. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Ternyata melafalkan huruf berharokat kasroh itu bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Tidak, tapi dengan cara rendahkan rahang bawah. Nah, kita singkat menjadi RRB. RRB itu rendahkan rahang bawah. Contoh, kita contohkan ya, teman-teman sekalian, perhatikan. Nih, perhatikan baik-baik ya. Jadi huruf berharokat kasroh kita rendahkan rahang bawah kita. Ti, bukan ti tapi ti, ya, gitu. Itu cara menyempurnakan harokat kasroh. Bukan hanya sekedar harokat kasroh bunyi vokal i itu dilafalkan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Enggak. Tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, rendahkan rahang bawah ti. Ya. Paham sampai sana ya? Nah, jadi jangan hanya asal cengar-cengir, senyum-senyum nggak jelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Solihati wa. Nah, selanjutnya kita akan membahas huruf waw ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita menemukan ada huruf waw. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf yang paling mudah untuk dilafalkan. Tapi bahayanya, saking gampangnya, saking mudahnya, banyak orang yang asal-asalan melafalkan huruf waw nggak sempurna, diabaikan. Nah, ya, bagaimana cara menyempurnakan huruf waw? Ayo kita pelajari semuanya, ada pembahasannya teman-teman. Ya, tuh, waw, ya perhatikan, waw itu punya cara, punya tempat keluarnya. Apa namanya? Makhraj. Setiap huruf pasti punya makhraj. Gak ada huruf yang gak ada makhrajnya. Maka kalau teman-teman melafalkan huruf tanpa makhraj, teman-teman dominan pasti mayoritas salah. Ya, karena makhraj itu bagian terpenting dari tajwid. Makhraj dari waw seperti apa? Tempat keluar huruf waw dari mana? Dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Diapain kedua bibirnya? Lisyafatainil wawu ba'un mimu, dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, bibirnya monyong, bibirnya muncung, bibirnya manyun. Ya. Oke? Harus. Nih, saya contohkan. Izin teman-teman ya. Perhatikan. Nih, wa, bibir kita maju dulu, baru masuk harokat. Wa, wi, wa, nah, bukan hanya sekedar wa, itu wawunya nggak sempurna, ya, gitu. Oke, jadi jangan sampai asal. Masa baca Quran asal seadanya? Malu nggak sih kita di hadapan Allah? Malu harusnya.
Ya, gitu. Oke. Apalagi nggak mau baca Quran karena takut salah jadinya nggak baca Quran. Nah, baca Quran itu perintah. Sama kayak sholat diperintahkan. Jadi jangan sampai tidak ngaji. Ya, kalau salah kan takut dosa, salah dalam belajar itu 2 pahala. Oke. Jadi pertama, ketika melafalkan huruf wawu, pastikan maju bibirnya. Ya. Oke, sudah clear. Sekarang kita lihat dulu harokatnya. Wawu berharokat baris atas. Baris atas dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat fathah. Maka huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka wawunya nggak dibaca wi, nggak dibaca wu, tapi wa. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas. Ya. Huruf wawu itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Huruf wawu itu huruf yang tipis ya, disebut dengan tarkik atau murokok. Nah, kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas atau fathah, maka cara bacanya BMSS. Nah, ya, BMSS. Apa itu BMSS? BM itu untuk menyempurnakan fathahnya, SS itu untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Ya, apa itu BMSS? BMSS itu artinya buka mulut sambil senyum. Bukan hanya sekedar buka mulut doang, titik, enggak. Bukan hanya sekedar buka mulut doang, titik gitu, enggak. Ya, enggak gitu. Ya, tapi buka mulut sambil senyum. Ya. Saya contohkan. Jadi, maju dulu bibirnya, lalu buka mulut sambil senyum. Contoh, izin saya zoom lagi ya. Nih. Wa. Bukan hanya sekedar wa. Nah, itu wawu yang tidak sempurna karena dia cuma dibuka mulutnya. Ingat, huruf yang tipis harus sambil senyum. Wa. Nah, wa. Ya. Oke, ya. Jadi masih mau nggak asal baca Quran? Mau asal lancar. Kita nggak diperintahkan lancar dulu. Kita diperintahkan fahami baca Al-Quran dengan tartil. Ya. Masih mau nggak belajar? Ya, masih mau malas-malesan? Masih mau nggak semangat baca Quran? Ya, pahala semua baca Quran itu teman-teman. Amalan paling simpel, tapi pahalanya berkali-kali lipat itu baca Quran. Ya, salahnya aja dalam belajar justru dikali lipat 2. Ya, tapi kita nih yang kadang-kadang bandel sih. Ya, udah dikasih kemudahan kayak gitu gak mau belajar. Alasannya banyak. Ingat teman-teman ya, kalau mau banyak cara, kalau gak mau banyak alasan. Ya, hati-hati. Kalau kita banyak alasan itu berarti kita nggak mau. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, solihati wa. Faham sampai sini? Ya, baik kita lanjutkan. Ya, jadi jangan sampai ada perkataan lidah kita kan beda sama lidah orang Arab. Itu jawaban orang-orang yang putus asa. Jawaban orang-orang yang tidak mau berproses. Jawaban orang-orang yang tidak tahu pahalanya kita terbata-bata dalam belajar itu luar biasa. Ya, jangan kayak gitu. Ya, lidah kita kan beda sama lidah orang Arab. Lidah orang Sunda sama lidah orang Jawa juga beda, teman-teman. Jadi jangan banyak beralasan, gitu ya. Ini buat pemantik kita, teman-teman. Ya, buat pemantik kita biar semangat, ya. Jangan gampang putus asa, banyak alasan. Ya, lanjut. Wata. Tadi huruf ta sudah kita jelaskan, ya. Oke, jangan sampai digigit dan dipercikan nafas sedikit, ya. Gitu. Wata wa. Berasa diomelin guru. Saya gak ngomelin ya. Ini saya sedang membuat kita semangat gitu ya. Allah itu Maha Rahman. Allah itu rahmatnya luar biasa. Ya, kitanya yang bandel ya. Watawa, monyong. Watawa. Jangan lupa disenyumkan karena ini semuanya huruf tipis nih. Ya, maka semuanya dilafalkan ketika fathah, vokal A-nya buka mulut sambil senyum semua ya. Watawa. Nah, saya izin huruf ta-nya nggak dibahas dan wawunya nggak dibahas karena barusan kita bahas, ya. Oke, saya izin lanjut teman-teman. Di sini, ya, huruf wawunya, perhatikan, dia berharokat baris atas, berjumpa dengan alif, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah dan dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, oke teman-teman fahami baik-baik sedikit-sedikit. Ya, baik. Mad tabi'i itu kondisinya bukan hanya ketika fathah bertemu dengan alif aja, tapi ada 2 lagi. Ya, yang pertama dhammah harokatnya, yang kedua kasroh. Kalau dhammah bertemu dengan wawu sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya, 3 kondisi ini itu adalah
hukum tajwid mad tabi'i. Maka cara bacanya sama, dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? 2 harokat. Ya. Oke, contoh dalam ayat bukan dhammah ketemu waw sukun. Contoh dalam ayat bukan kasrah berjumpa dengan ya sukun. Tapi contoh dalam ayat adalah fathah berjumpa dengan alif. Maka cara baca 2 harokat nih, ini harus konsisten. Ya, jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan. Caranya gimana? Ayunkan 1 kali. Ya, diayunkan teman-teman. Ya, 1 kali. Ya, diayunkan 1 kali nih. 1 kali ayun. Ya, perhatikan. Wasu, 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 watawasu, watawasu. Faham? Sampai sana? Nah, jadi kalau kita baca seperti ini, perhatikan. Wa amilus solihati wa tawasu. Tuh, diayunkan aja. Ya. Kalau udah biasa, Bang, apakah dalam melafalkan mad tabi'i wajib diayunkan? Tidak. Tapi wajib 2 harokat. Nah, kalau teman-teman belum bisa 2 harokatnya konsisten, ayunkan saja 1 kali. Wasu, selesai. Gitu ya. Huruf shad sudah kita bahas tadi. Ya, nanti kita bahas lagi di sini. Ya. Paham? Jelas? Baik, kita lanjutkan ya. Saya izin hapus ya. Saya sengaja sambil nulis gini biar apa? Teman-teman ikut nulis. Ya. Kalau nggak, teman-teman nggak bisa nulis, ya, lagi ada kegiatan foto. Ya. Oke. Gitu. Oke. Kita lanjut. Watawasu. Nah, ya, gitu. Kalau nggak ada kegiatan apapun, lagi nyantai nonton, jangan banyak beralasan. Foto, nulis, ya. Kan saya lagi ini bang, kan saya lagi ini bang. Oke, kalau memang nggak bisa. Tapi kalau lagi santai, hanya fokus ke sini, nulis, foto, ya. Gitu. Oke, lanjut ke huruf shad. Siapa yang masih susah melafalkan huruf shad, boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih kesulitan, ya, melafalkan huruf shad? Ayo, ada? Boleh komen. Saya masih kesulitan bang huruf shad. Ya, teman-teman mau triknya nggak? Mau triknya nggak? Ya, jadi shad itu sebenarnya sama melafalkan seperti kita melafalkan huruf sin. Sama seperti persis seperti kita melafalkan huruf sin. Ya, oke. Shad dan sin ini persis dilafalkannya. Persis. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan antara shad dan sin itu apa? Ya, kita pelajari. Jadi, teman-teman, nih, perhatikan. Kalau kita melafalkan huruf sin, ketika berharokat baris atas, bacanya gimana? Sa, gitu kan? Ketika kita melafalkan huruf sin, lalu dia berharokat baris atas, kan kita bacanya sa, sa, sa. Nah, kalau huruf shad dilafalkan su, su, su. So. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana? Nah, gitu ya. Gini, teman-teman, shad dan sin itu sama-sama makhraj. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, dari ujung lidah ke gigi seri bawah. Ada yang menyebutkan ujung, ada yang menyebutkan giginya, ada yang menyebutkan pangkalnya. Ya, ada pendapatnya semua. Ya, tapi pengen simple, lafalkan saja huruf S alfabet, itu dia huruf sin. Ya, shad juga sama kayak huruf S alfabet, sin juga sama kayak huruf S alfabet. Cuman yang membedakan, ya, adalah tebal tipisnya nanti. Oke, sin itu huruf tebal, huruf tipis. Teman-teman segini hurufnya kelihatan nggak? Ya, tadi saya sudah bedain huruf ain dan ha di tengah ayat ya. Nanti kita bahas sesuai dengan ayat yang dibaca ya. Di luar ayat kita nggak akan bahas dulu ya. Kita bahas sesuai dengan ayat yang lagi dibaca. Oke, ini kelihatan nggak hurufnya? Kelihatan ya, takutnya kekecilan. Oke, baik. Ini huruf sin, ini huruf shad. Ini huruf sin, ini huruf shad. Huruf sin itu huruf yang tipis. Huruf shad itu huruf yang tebal. Ya, maka ketika huruf sin dilafalkan tipis berarti dengan cara sambil tersenyum. Ya. Kalau huruf shad dia huruf yang tebal maka dilafalkan tidak tersenyum, bukan monyong. Bukan maju bibirnya, bukan. Ya, sekali lagi bedakan dulu dari tebal tipisnya. Kalau huruf sin itu huruf yang tipis. Kalau huruf shad itu huruf yang tebal. Cara melafalkannya ketika fathah, karena di sini ayatnya tadi dalam kondisi fathah, ya. Maka kita bedakan sin fathah dengan shad berharokat fathah. Oke, kita kembali lagi dalam pembahasan. Kalau sin, karena dia huruf yang tipis,
maka dilafalkan ketika berharokat fathah sambil senyum. Contoh seperti ini. Izin. Ya, buka mulutnya vokal A ya, buka mulut sambil senyum. Sa, itu sin. Kalau huruf shad dia kan huruf yang tebal. Kalau huruf shad dia huruf yang tebal, maka dia dilafalkan buka mulut tapi nggak senyum. Sa. Biarkan bunyi vokalnya A dulu. Sa. Kalau sin sa. Tipis senyum ya. Buka mulutnya sa. Kalau shad tetap buka mulut tapi nggak senyum. Sa. Sampai sana dulu paham atau enggak? Ya, biar sedikit-sedikit. Nggak cuman asal lewat, ya. Kalau di live ba'da subuh kita nggak hanya ngebahas ikhfa idgham saja. Ya. Paham? Baik, paham. Bisa bedakan ya. Nah, sekarang dari segi pelafalan mulut depan bagian depan mulut kita sudah tahu. Oh, yang ini senyum, buka mulut. Yang shad tidak senyum dan buka mulut. Saya contohkan sekali lagi. Sin, buka mulut sambil senyum. Sa. Huruf shad buka mulut tidak senyum. Sa. Baik. Selanjutnya, huruf sin karena huruf tipis dia punya sifat istifal dan infitah. Istifal itu artinya pangkal lidah dia nggak naik, ya. Dan aula mulut lebih terbuka, ya. Tapi kalau huruf shad dia huruf yang tebal, maka pangkal lidahnya naik ke atas seperti ini dan aula mulut lebih tertutup. Nah, tinggal angkat pangkal lidah untuk huruf shad, untuk huruf sin jangan diangkat pangkal lidah. Nih, ya. Yang tadi kita nyalafalkan belum pakai pangkal lidahan, masih sa dan sa. Sekarang pakai pangkal lidah. Kalau sin nggak usah pakai sa, tetap sama sa. Kalau huruf shad su, sin sa, senyum buka mulut ya. Sin senyum buka mulut dan pangkal lidah nggak naik sa. Kalau shad buka mulut tidak senyum dan pangkal lidah naik. Su. Sa, su. Kalau pangkal lidah nggak naik bunyinya akan A. Sa. Gimana kita tahu pangkal lidah terangkat bunyinya akan seperti O? Gimana kita tahu pangkal lidah kita sudah diangkat bunyinya akan seperti huruf O? Su. Buka mulut jangan jadi su. Harus buka mulut wal maftuhu bil fathhi faham. Ya, gitu. Su. Gitu teman-teman. Paham nggak? Ya, paham sampai sana? Ya, jadi biar ngaji kita nggak cuma ikhfa idgham saja. Ada satuan esensi terkecil dari bahasan tajwid. Yang itu yang paling penting, bukan kalah penting, paling penting. Gitu. Yang penting paham dulu kalau masalah bisa atau tidak bisa itu masalah riyadhah lisan, pembiasaan, latihan. Ya. Dan ingat, jangan pengen yang simpel-simpel. Ingat, jangan pengen yang instan-instan. Kalau pengen yang instan, masak mie. Ya, masak mie juga masih berproses. Ya, gitu. Oke? Baik. Ya. Jelas? Nah, kita zoom out sedikit. Sret. Ya. Shad dan sin pasti keluar nafas, keluar desis. Ya. Shad dan sin keluar nafasnya, keluar desisannya. Ya. Watawasu. Jadi niat kita tetap melafalkannya A, sa. Tapi karena ada si pangkal lidah naik, jadinya O pasti. Gak usah di-o-o-kan. Paham ya? Nah, saya izin tulis nih. Jadi huruf shad bunyi vokal A-nya ketika fathah berubah menjadi O karena dia huruf yang tebal. Tadi sudah kita bahas ini untuk ringkasannya. Dia huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la pangkal lidah diangkat maka bunyi vokal A-nya menjadi O. Ya, paham? Jelas sampai sana, ya. Nah, biar ngaji kita bukan hanya ikhfa idgham saja. Ini yang paling penting tuh huruf. Ya, saya selalu tekankan paling penting itu huruf. Ya. Gitu, oke. Nah, bibirnya jangan monyong, cukup mulutnya dibuka saja. Ya, buka mulut tapi nggak senyum. Karena dia bukan huruf yang tipis. Buka mulut tapi dia tidak senyum, angkat pangkal lidah. Gitu. Paham? Jelas? Nah, ini biar ngaji kita runtut, gimana pembahasannya, ya. Tiap ba'da subuh kita akan live seperti ini. Sisanya kita khataman. Ya, di bulan Ramadan sisanya kita khataman. Makanya manfaatkan waktu paginya buat belajar. Karena kita bahasan tajwid itu setiap ba'da subuh.
Lanjut lagi, masih semangat? Kita lanjutkan lagi ya. Bismillah. Wa amilus solihati wa tawasu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan di sini teman-teman. Kita menemukan ada huruf wawu dalam kondisi sukun, ya, dalam kondisi sukun, dan dia diikuti oleh huruf berharokat fathah. Apa nama hukum tajwidnya? Coba. Ada wawu sukun, terus diikutin sama fathah. Atau kondisi lainnya itu ini. Ada ya sukun, sebelumnya diikuti oleh fathah. Nah, dua kondisi ini disebut dengan kondisi apa? Disebut dengan kondisi bukan mad layin. Nah, ya, yang masih bilang ini mad, apakah dia dibaca panjang? Enggak, ya. Mad itu bacaan panjang, betul? So di sini dibaca soubi, enggak, jangan sebut mad. Ini namanya lin saja, ya, gitu. Lin saja. Atau layin, enggak pakai mad karena enggak dibaca panjang. Atau harfulin, atau harflin. Ya, oke, biar kita nggak ini, ya. Nanti kita bahas bedanya apa sama madlin. Madlin itu kalau kita berhenti, kalau ini kan nggak berhenti, jadi bukan madlin, ya. Oke, lanjut. Kalau ada wawu sukun sebelumnya diikuti fathah, atau ya sukun sebelumnya diikuti fathah, itu adalah lin atau layin, atau harflin atau huruflin atau harfulin boleh, ya. Apa arti lin? Apa arti layin? Lin artinya lembut, ya. Layin artinya adalah lunak. Apa yang harus dibaca lembut dan lunak? Wawu sukun atau ya sukunnya. So. Jadi bukan so, tapi sobi, lembut, sobi, gitu ya. Oke. Nah, faham? Atau minasyaitoni, syaitoni. Nah, kan so, nah itu adalah lembut, lunak dia. Paham? Paham gak nih sampai sini nih? Ya, oke. Nah, hati-hati. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid, biar nggak asal. Biar yang dikejar bukan lancar saja. Bahkan biar yang dikejar bukan hanya khataman saja. Teman-teman, jujur, udah seminggu lebih. Siapa yang ngejar targetnya cuma khataman, tapi belajarnya nggak disempurnakan? Ada? Jujur. Siapa yang lebih ngejar khatamannya dibanding belajarnya nggak ada? Ada yang kayak gitu? Nah, yang diperintahkan atas kita oleh Allah itu bukan bacalah Al-Quran kamu dengan khatam, enggak. Tapi itu bagus, tapi ada perintah lain dari Allah yang itu yang harus kita tunaikan. Apa? Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, jangan cuma ngejar khatamannya saja. Ya, boleh khataman bagus, bukan nggak bagus. Tapi baca gimana kualitasnya? Jangan hanya kuantitas, ya. Sobi. Oke, pastikan wawu sukun di sini monyong. Sobi. Ya. Iya, harus sama belajar tajwidnya teman-teman, karena itu perintah. Perintah baca Al-Qur'an pakai tartil itu perintah, pakai tajwid itu perintah. Ya, bukan hanya sekedar ayat-ayat saja, bukan. Ya. Gitu. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke huruf ba. Teman-teman, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Huruf ba di sini dia berharokat kasroh. Ya, gitu. Baca cepat karena ngejar khatam, Pak Ustadz di bulan puasa. Nah, boleh. Tapi sedangkan kita diperintahkan baca Quran tartil, bukan baca Quran cepat. Kecuali bacaan teman-teman cepat dengan tajwid, gitu. Ya. Kalau saya jujur dulu sambil belajar, itu saya tidak pernah menghantamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Jujur, tapi lebih fokus untuk memperbanyak interaksi dengan menyempurnakan bacaan Al-Quran salah satunya. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan kepada kita, baca Quran tartil, ya. Oke. Ba di sini dia berharokat baris bawah. Ya. Ba berharokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan vokal I. Oke. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Dengan cara RRB. Ada yang tahu apa RRB?
RRB itu adalah wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Rendahkanlah rahang bawah. Ya, rahang bawahnya direndahkan. Ya, RRB itu artinya rendahkanlah rahang bawah. Ya. Oke, saya contohkan nih. Izin ya, saya contohkan. Ya, perhatikan. Nih. Ya. Bi. Dikebawahin. Bi. Terima kasih Bunda Eti tuh kok topik koboynya ya. Bi. Bukan cuma nyengir. Bi. Bukan cuman bi. Ya. Bi. Rendahkan rahang bawah. Gitu teman-teman. Ada aturannya. Cuman kitanya yang malas untuk belajar. Kitanya yang nggak mau nyari. Gitu ya. Kita yang nggak mau ikut pembahasan gitu loh ya. Sip, lanjut. Watawasau bi. Rendahkan rahang bawah kita, jangan asal gitu. Oke, lanjut. Dari bi langsung masuk ke huruf lam ya. Seret. Nah, langsung masuk ke huruf lam. Ada hukum tajwid apa di sini? Bil. Hukum tajwidnya apa? Nih, kita coba tandai ya. Nah, bil ini hukum tajwidnya adalah alif lam, komariah. Alif lam komariah kita tulis ya, atau boleh kalau saya sering sebutnya idhar komari. Ya, teman-teman mau sebut alif lam komariah pun boleh, mangga silahkan ya. Nah, tanda dari alif lam komariah ada tanda sukunnya, udah gitu aja. Kalau tanda alif lam syamsiah, tandanya tanda tasydid bukan sukun. Gitu ya. Karena di sini sukun, maka ini adalah alif lam komariah. Mana yang dibaca huruf yang ada tanda komariahnya itu sukunnya? Bil, gitu ya. Saubil. Nah, gitu. Oke, paham sampai sana? Ya, baik. Itu alif lam komariah. Lanjut. Nah, lam ya dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Apa kesalahan ketika kita melafalkan lam sukun? Ada dua kesalahan yang sering kali kita lafalkan ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, jangan sampai teman-teman melafalkan lam dalam kondisi sukun dengan memantul. Bil, nggak boleh. Ya. Kesalahan kedua, banyak orang yang hanya tahu kesalahan pertama sehingga mencari alternatif untuk menghindari kesalahan pantulan ini dengan alternatif yang justru jadi alternatif tersebut menjadi kesalahan yang kedua dengan cara menahan atau memutus suara l-nya. Contoh, tawasau bil ha. Nah, dikasih jeda antara l dengan ha itu salah. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Harus ada alasannya. Karena huruf lam itu memiliki sifat yang disebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan. Atau nama sifat lainnya adalah bainiyah. Bainiyah ini artinya adalah di antara. Maksudnya tawassut bainiyah, pertengahan di antara apa? Oke. Tawassut itu artinya pertengahan di antara. Nah, contohnya di sini ya. Pertengahan di antara nih. Ini tawassut ini ya. Nah, tawassut itu artinya pertengahan di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara, tawassut atau bainiyah tengah-tengah, mereka sedikit mengalir suara. Faham? Maka nggak boleh lam sukun dilafalkan terhenti. Saubil. Nah, gitu nggak boleh karena nanti dia jadi sifatnya syiddah, sedangkan lam itu sifatnya bukan syiddah tapi tawassut. Faham? Bang, ribet bang, pusing bang. Ribet itu kalau gak mau belajar. Ya, ribet itu kalau teman-teman malas belajar pengen instan. Itu ribet, pasti rasanya ribet. Ya, tapi kalau teman-teman menikmati prosesnya, tahu pahalanya luar biasa ketika belajar, nggak akan jadi ribet teman-teman. Justru senang, Allahu Akbar, makin banyak yang harus dipelajari. Itu teman-teman. Ya, gitu. Jadi mentalnya harus mental. Bukan mental pengen yang instan-instan, bukan mental pengen cepat-cepat bisa. Tapi mental yang penting teman-teman istiqomah dengan Quran, itu mental terbaik dengan Quran. Ya, gitu. Oke. Nah, pahala semua kita dekat dengan Quran tuh teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, jadi jangan sampai ada kata-kata saya udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kok nggak bisa melafalkan huruf ini. Nggak apa-apa. Pahalanya buat teman-teman kok. Ya.
Itu. Rugi emang belum bisa, nggak rugi. Teman-teman, rugi itu kalau nggak mau belajar. Ya. Watawasau. Watawasau bilha. Jadi biarkan alnya mengalir. Bilha. Tanpa adanya terputus, tanpa adanya pantulan. Alirkan sedikit, lalu masuk ke haknya. Bilha. Jadi nggak ada, dia terus mengalir sedikit dan nggak ada pantulan di sana. Gitu. Ya, paham? Jelas, teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, harus semangat. Ya, gitu. Bilha. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf ha. Kita bahas lagi sedikit, tadi udah kita bahas, tapi kita bahas lagi karena huruf ini masih banyak orang kesulitan. Ya, masih banyak di antara kita yang kesulitan melafalkan ha kecil. Ya. Oke. Ha kecil, apa kesalahannya? Ada 2. Yang tadi udah ikut dari awal, apa kesalahannya? Coba masih ingat nggak? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ha kecil. Ayo, tadi apa udah kita bahas? Ya. Nah, kesalahan dari ha kecil. Ya, kesalahan besar dari ha kecil. Apa? Ada 2 kesalahan. Coba, jadi kho, jadi ha besar. Bagus, ya. Jangan jadi huruf ha besar, jangan jadi huruf kho. Ini dua-duanya salah besar. Ya, disebut dengan lahan jali tadi ya. Bukan bang jali, hati-hati. Lahan jali, lahnul jali. Lahan jali atau lahnul jali, itu artinya kesalahan jali itu kesalahan yang nampak. Karena kesalahannya nampak, maka menjadi kesalahan yang besar. Karena kesalahan yang besar, kenapa bisa terjadi? Karena menukar huruf, mengurangi huruf, menambah huruf. Kenapa kalau mengurangi, menambah, dan tertukar huruf? Kenapa jadi kesalahan besar? Karena menukar huruf, mengurangi huruf, menambah huruf, merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat pun akan berubah. Jangan asal. Ya, gitu. Oke? Ya, jangan sampai bilha atau bilha. Enggak. Ya. Tapi bilha. Bilha. Ya. Kita sandingkan lagi kenapa ha besar, ha kecil seringkali tertukar dengan ha besar dan dengan ha besar dan kho. Perhatikan baik-baik. Ha kecil dilafalkan makhrajnya dari mana? Jangan malas kalau udah bahas makhraj, jangan malas. Justru harus tahu. Ya, biar teman-teman tahu gimana latihannya. Ya, ha kecil dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi artinya tengah tenggorokan. Bang, saya nggak hafal istilahnya. Hafalkan konsep, fahami konsep. Teman-teman nggak hafal istilahnya nggak apa-apa, tapi tahu di mana tempat keluar hurufnya. Ya, oke. Ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Ya, paham nih? Tepatnya pada bagian katup epiglotis. Ha, hi, hu. Ya. Ha kecil punya sifat namanya hams. Hams itu artinya adalah berbisik. Berbisik, bisik. Hams itu artinya mengalir nafas. Karakteristiknya berbisik. Terima kasih Bunda Eti, Masya Allah ya. Jadi ha kecil dilafalkan dia keluar dari bagian tengah tenggorokan, bagian katup epiglotis. Karena dia keluar dari sini, maka karakteristik sifat nafas yaitu hamsnya itu berubah menjadi berbisik. Pasti berbisik. Kalau tepat melafalkannya dari tengah tenggorokan. Kalau tepat dari tengah tenggorokan. Terima kasih Bunda Zalina ya, Masya Allah ya. Terima kasih gift-giftnya. Terima kasih ya teman-teman. Saya nggak pernah bilang dari tadi untuk tap-tap layar ya. Saya nggak pernah bilang untuk share ya. Tapi ada yang tap-tap layar ya, ada yang share. Teman-teman tanpa saya minta, terima kasih. Semoga Allah memudahkan teman-teman yang juga ikut bantu support dan share tanpa saya minta tadi ya. Allahu Akbar ya. Terima kasih ya. Allah Maha melihat teman-teman. Malaikat mencatat siapa yang ikut berjuang bersama saya di live ini ya. Gitu. Siapa yang berjuang untuk ikut mensyiarkan konten-konten baik, Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Kita lanjutkan, ya. Nah, ha, hi, hu, bah, gitu ya. Gitu. Ustadz tolong pakai cermin untuk makhraj huruf ha. Boleh, walaupun nggak akan kelihatan teman-teman. Nggak akan kelihatan makhrajnya. Kenapa? Karena kan ha kecil keluar dari tengah tenggorokan. Nggak akan kelihatan bedanya ha kecil, ha dengan ha besar. Ha nggak akan kelihatan. Ya kan di tengah tenggorokan, bukan di sini. Kalau di sini makhrajnya kelihatan. Ha di sini. Ha, hi, hu. Nah, Ustadz bunyinya seperti kita makan capek kepedasan, betul. Makanya ada yang bilang ha kecil ini ha pedas. Ya, faham? Jelas sampai sana? Gitu ya? Jelas ya?
pas jakunnya boleh. Ya, ada yang mengartikan pas jakun boleh. Ya, asalkan nafasnya berbisik. Kalau nafasnya keluarnya berbisik itu pasti di tengah tenggorokan. Pasti di tengah tenggorokan. Pasti di tengah tenggorokan. Ya, gitu. Nah, sekarang banyak orang melafalkan ha kecil itu bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Bukan di sini. Tapi terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas, keluar nafasnya nggak akan berbisik. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke atas, keluarnya nggak akan berbisik karakteristik nafasnya. Tapi apa? Mendengkur seperti apa? Huruf kho. Kha, kha, kha. Kenapa mendengkur? Karena dari sini keluarnya. Ini rumahnya huruf kho. Ini makhrajnya huruf kho. Siapa yang di antara teman-teman melafalkan ha kecil suka kurang bersih? Kurang bersih itu apa? Ada ngorok-ngoroknya. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kayak gitu? Ya. Apa bedanya sama huruf abrsah? Sabar. Ikuti ya. Ikuti. Teman-teman yang belum tahu, ikuti live ini. Ya. Buku tajwid di mana Mas? Jadi, ya, buku tajwid belum tuntas. Saya terkadang begitu, iya. Ya. Selain ha kecil dilafalkan, dia terlalu ke atas sehingga ada keluar keluar nafas ngorok, nafas mendengkur. Ha kecil juga dilafalkan banyak orang terlalu ke bawah. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke bawah, yang muncul nggak akan nafas berbisik. Yang muncul adalah nafas biasa. Karena itu adalah rumahnya huruf ha besar. Makhrajnya huruf ha besar. Faham? Ha besar punya juga sifat ham, tapi karakteristiknya biasa aja. Kenapa? Karena keluar dari sini, dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Itu ha besar. Tapi ha kecil naikin ke tengah tenggorokan ke sini. Ya. Nih, kita coba. Nah, perhatikan. Nafas biasa, maaf ya. Nah, kalau ha kecil di tengah tenggorokan pasti berbisik. Gak mungkin gak berbisik. Ha, hi, hu, bah. Paham? Ya. Nah, oke. Jadi pembahasan tajwid itu harus teman-teman mulai dari huruf. Harus. Ya, bisa nggak dari ikhfa? Harus dari huruf dulu. Ya, kalau ikhfa idgham dulu, nanti kesulitan untuk menyesuaikan bacaan dengan huruf-hurufnya. Lebih sulit, teman-teman. Ya. Boleh kan saya care sama teman-teman? Boleh? Boleh ya? Gitu. Boleh kan saya peduli sama kita semua di sini ya? Biar ngaji kita bukan hanya sekedar lancar, khatam, selesai tanpa adanya peningkatan kualitas yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, gitu. Oke. Saya sengaja ngegas kayak gini tuh biar terpantik semangat kita ya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Oke. Lanjut. Ha kecilnya sudah kita ketahui. Oh iya, ha kecil keluar dari bagian tengah tenggorokan, nafasnya berbisik. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Gitu ya. Oke. Ha kecil, perhatikan. Di atasnya ada baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Teman-teman perhatikan. Saya di sini banyak berbicara, bukan berarti saya lebih paham daripada teman-teman. Bukan berarti saya lebih pandai daripada teman-teman. Bukan berarti saya lebih fasih daripada teman-teman. Enggak. Saya hanya akan berani sampaikan apa yang saya ketahui. Jadi teman-teman insya Allah tidak perlu khawatir. Yang saya nggak tahu, saya pasti nggak akan sampaikan. Yang saya nggak tahu, teman-teman nanya, saya pasti bilang nggak tahu. Ya, jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Jadi yang saya sampaikan setelah saya talakikan kepada guru-guru saya. Ya. Oke, nah gitu. Kalau saya belum bahas, berarti bisa jadi saya belum tahu atau saya belum yakin. Ya, baik. Kita lanjutkan belajar bareng-bareng. Bismillah. Ha kecil di sini berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Harokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Ya, dengan vokal A ya. Betul? Dengan vokal A ya. Mana nih? Nggak ada yang jawab nih. Mana nih penontonnya nih? Masya Allah. Ji. Ya, baik. Ya, ha. Tidak hi, tidak hu. Karena dia harokatnya fathah. Ya. Ha kecil itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Ha kecil itu adalah huruf yang tipis. Atau tarqiq atau muraqqaq. Ya. Nah, maka
kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, maka cara bacanya BMSS. Ya. BMSS. Nah, ya. Nih udah pada tahu BMSS ya. Orang-orang yang ada yang belum tahu nggak BMSS itu apa? Ada teman-teman yang baru nggak di sini? Ya. Ada teman-teman yang baru nggak di sini? Ada yang belum tahu apa BMSS? Ini pada pakai singkatan nih. Jadi BMSS itu artinya adalah buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Belum, baik. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut BM itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Wal maftuhu bil fathi fham. SS, ya perhatikan, SS itu untuk menyempurnakan kadar tipisnya, karena huruf H huruf yang tipis. Ya, gitu. Maka buka mulut sambil senyum. Ya. Bilha. Nah, buka mulut dulu. Nih, buka mulut, perhatikan, ya. Bedakan buka mulut saja dan buka mulut tanpa senyum dan buka mulut sambil senyum. Kalau buka mulut tanpa senyum gini. Ha. Itu kurang tipis, tapi ha. Tipis dia. Paham? Ya, jelas? Nah, gitu teman-teman ya. Itu ya. Saya izin menjelaskan seperti ini karena ini tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab atas keilmuan yang sudah Allah titipkan kepada saya sedikitnya. Kalau kita nggak share lagi, ya, nanti Allah pertanyakan, saya yang dimarahin nanti. Kamu ini Gifari, saya sudah kasih sedikit keilmuan, sedikit saja engkau tidak sampaikan. Sampaikannya setengah-setengah. Nah, gitu kan. Nah, lanjut ya. Sip. Bil haqqo. Misalnya kalau di sini mau berhenti atau enggak? Diupayakan tidak. Diupayakan tidak ya. Nah, karena di sini ada waqaf mamnu'. Waqaf lam alif. Artinya apa? Lebih utama, bukan lebih utama, dilarang berhenti. Ya, paham? Jelas? Gitu teman-teman ya. Bil haqqi wa. Maka kalau kita di sini nggak berhenti, maka di sini kita menemukan ada huruf apa? Nah, ini namanya adalah huruf qaf. Ya. Huruf qafnya dia berharokat baris bawah. Sret. Nah, ini yang menarik. Teman-teman, ketika teman-teman melafalkan huruf qaf berharokat kasroh, siapa yang masih kebingungan bedanya qaf berharokat kasroh dengan huruf kaf berharokat kasroh? Ada yang ngerasain bacanya sama-sama aja atau enggak? Apa bedanya qaf berharokat kasroh dengan kaf berharokat kasroh? Ada yang masih kebingungan? Ada yang masih kebingungan teman-teman sekalian? Coba. Ada? Saya Ustadz. Oke, baik. Gini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih kebingungan, apa bedanya antara ki, ya yang ini ki dengan ki, yang ini ki, yang ini ki. Bedanya apa? Oke. Nah, perhatikan. Yang atas ini namanya huruf kaf. Oke, kita kenalan. Yang ini yang hijau namanya adalah huruf qaf. Huruf kaf, hal yang sangat terasa dari qaf dan kaf. Yang pertama, sebenarnya adalah satu. Kalau kaf itu sifatnya adalah hams. Mengalirkan nafas atau memercikan nafas sedikit. Contoh, ki. Tapi kalau huruf qaf itu dia nggak mengalirkan, dia nggak boleh ada keluar nafas. Kenapa? Karena dia punya sifat jahr. Ya. Nah, ini harus diperhatikan, banyak yang melafalkan asal di sini. Ya. Oke. Yang kaf itu dia keluar nafas sedikit. Ki. Yang qaf qi. Paham? Jelas? Jelas nggak sampai sana? Jangan sampai tertukar nih. Ya, kalau dibaca bil haqqi, ki itu kaf. Kalau udah nukar huruf, salahnya salah besar. Ya. Yang atas keluar nafas sedikit, yang bawah nggak boleh keluar nafas. Yang atas nama sifatnya hams, yang bawah nama sifatnya adalah jahr. Gitu teman-teman. Ya, sedikit-sedikit. Oke, lanjut. Ya, nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang bagaimana cara membedakannya? Kita jelaskan. Ya, biar yang kita kejar itu ngaji bukan hanya enakeun. Enak suaranya.
merdu suaranya oke, banyak yang kayak gitu bagus. Tapi banyak juga yang dia asal melafalkannya. Misalkan terima kasih Bunda Eti. Banyak yang dia asal. Terima kasih ya. Gift-nya barakallahu fikum. Semoga rezekinya berkah semua ya. Nah, oke. Nah, waduh Ustaz saya gak ada apa-apanya kalau pasti banyak kesalahan. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit. Belajar. Sedikit-sedikit Bunda ya. Jangan jadi takut. Tapi jadi semangat. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Kenapa kof dan kaf ya? Perhatikan. Nah, nih, oke. Nah, kof dan kaf, ya tadi bedanya kenapa mereka mirip-mirip? Karena mereka sama-sama keluar dari pangkal lidah. Nama istilahnya aqsal lisan. Dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Nih, huruf kof itu keluar dari pangkal lidah. Huruf kaf juga keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustaz. Aduh aku jadi banyak salah ngajinya Ustaz. Jadi banyak salah setelah belajar jadi banyak salah. Bukan jadi banyak salah meren. Jadi ketahuan salahnya. Bukan jadi banyak salah. Masa belajar jadi tahu keilmuan jadi banyak salah. Enggak. Jadi tahu salahnya di mana. Gitu ya. Bukan jadi banyak salah. Belajar harusnya mengurangi kesalahan teman-teman. Ya. Nah perhatikan. Walaupun qaf dan kaf sama-sama dari pangkal lidah. Ada yang ngeh nggak bedanya apa antara qaf dan kaf? Ada yang ngeh nggak? Bedanya antara qaf dan kaf itu apa? Nih, kita mulai dari huruf qaf. Huruf qaf itu, perhatikan baik-baik ini huruf qaf ya. Dia pangkal lidahnya menempel ke langit-langit yang warna pink saja. Langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak, teman-teman sekalian. Qoqiqubaqo. Ustadz, live-nya jam berapa aja? Berapa lama? Kalau untuk belajar tajwid kita hanya ba'da subuh, sisanya kita khataman. Ya, belajar tajwid kita ba'da subuh dan sahur. Kalau sahur kalau bangun sayanya, kalau bangun cepat. Ya. Gitu. Tapi kalau enggak berarti ba'da subuh. Sisanya kita khataman karena lagi bulan Ramadan juga kita sempurnakan dengan khataman. Tapi tetap harus belajar dulu, makanya ba'da subuhnya dan sahurnya kita isi dengan belajar tajwid dulu. Biar nanti ketika khataman bareng enggak asal. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Qaf, perhatikan baik-baik. Keluar dari pangkal lidah yang disentuhkan dengan langit-langit yang warna pink. Langit-langit yang warna pink saja. Langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit lunak. Karena pangkal lidah menyentuh ke langit-langit lunak saja, maka ini pertemuannya antara pangkal lidah kan teksturnya lunak. Bertemu dengan langit-langit yang lunak, maka tidak ada pergesekan yang kuat, sehingga mengakibatkan tidak ada sifat nafas. Makanya sifatnya jahar. Qoqiqubaqo. Gitu ya. Qoqiqubaqo. Ya. Nah, bedanya dengan kaf apa? Sret. Nih, lihat kaf. Huruf kaf sama-sama di pangkal lidah. Tapi nggak semua menyentuh ke langit-langit yang lunak atau langit-langit yang warna pink saja. Ada bagian pangkal lidah yang dia nempel ke langit maaf. Ada bagian pangkal lidah yang dia nempel ke sebentar teman-teman ya. Yang dia nempel ke yang dia nempel ke langit-langit yang warna kuning, langit-langit yang keras. Karena sebagian kecil atau sebagian sedikitnya atau sebagian kecil dari pangkal lidahnya menempel ke langit-langit yang keras, itulah makanya ada nafas tapi sedikit, sifat hams. Ya, paham nggak sampai sana? Maka dia mengeluarkan nafas sedikit. Kaki kubak. Tapi kalau qaf lebih dalam lagi. Qoqiqubaku. Paham? Jelas nggak sampai sana? Jelas? Nah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Teman-teman, nih dari tadi saya hanya tidak mengingatkan untuk tap layar dan share. Ya, jadi teman-teman yang terus ikut andil naiknya tap layar yang like. Ini kalau nggak digituin biasanya nggak naik. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mensukseskan tap layar sampai 90.000 tanpa saya minta, yang share yang nonton 1.900 orang tadi. 1.000 atau 900 orang tadi. Tapi yang nge-share ini 200. Ya. Tanpa saya minta terima kasih. Teman-teman berarti Masya Allah. Ya. Inisiatifnya luar biasa. Ya, yang sudah ikut berinisiatif untuk men-syiarkan konten-konten baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Ikut berjuang bersama saya. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Tadi apa? Mau bahas apa tadi kita? Huruf qaf kaf ya. Mana ininya? Malah kehapus teman-teman.
Oke, sebentar ya. Sebentar. Malah kehapus. Mana QRQ ya? Sebentar ya. Ini. Malah kehapus, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mana tadi? Kita lagi ngebahas apa tadi? Oh, ini ya. Oke, sip. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ikut belajar dari 18 November 2023. Tuh, Masya Allah udah lama ya Bunda Ni'mah ya. Semoga jadi pahala jariah ya. Istiqomah belajar. Bil haqqi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah ngebahas huruf qafnya ya. Tapi di sini saya izin menguatkan lagi. Sebentar teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Straight. Oke, sip. Nah, perhatikan. Qafnya sudah kita ketahui ya. Seperti apa tadi, jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Ya, dilatih. Ya. Lalu, perhatikan. Qafnya di sini dalam kondisi bertasydid. Kalau teman-teman menemukan ada tanda gambar burung terbalik seperti ini namanya tasydid. Ya, gitu. Atau syiddah, atau syaddah, atau sabdu. Ya. Nah, kalau ada tanda tasydid seperti ini, maka dasar pelafalan tasydid itu harus diapain, teman-teman? Dasar pelafalan tasydid itu harus dibaca dengan cara apa? Yang tahu boleh komen ya. Cara melafalkan tasydid itu dengan cara apa? Harus dengan cara apa? Dengan cara apa? Ditekan, ya. Jangan sampai ada yang jawab ditahan. Nah, ada yang jawab ditahan. Nah, jangan. Ya. Basic dasar tasydid itu tekan. Ya, bukan tahan. Tekan. Ya. Kalau yang ditahan ketika bertasydid, apa aja? Cuman 2 huruf. Jadi dasarnya bukan tahan. Hati-hati. Oh, ini huruf bertasydid ditahan 2 harokat. Oh, ini huruf bertasydid ditahan 2 harokat. Nggak semua gitu. Ya. Tuh, betul. Hanya mim dan nun saja. Ya. Oke. Jelas. Huruf bertasydid itu yang ditahan hanya 2 huruf. Hanya huruf nun dan mim saja. Karena ada hukum. Itu juga. Kenapa? Hukumnya apa? Guna. Ya. Oke. Kalau di sini dia bukan nun dan mim bertasydid, dia harus ditahan 2 harokat. Berarti gini. Bil haqqi. Kelamaan. Ya. Ditekan saja. Bil haqqi. Kalau nun dan mim baru ditahan. Ya. Inna amma. Kalau ini ditahan jadi gitu. Bil haqqi. Kelamaan. Enggak. Paham ya? Konsep tasydid jadi apa? Tekan atau tahan? Tahan atau tekan? Tekan atau tahan? Teman-teman. Nah, ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Tekan, bukan tahan. Gitu. Mohon maaf ini harus saya sampaikan. Karena ada yang menyampaikan ini ditahan. Jadinya salah kadarnya. Salah, beda. Tahan dan tekan itu beda. Ya. Jelas ya? Sip, lanjut. Jangan lupa huruf berharokat kasroh direndahkan rahang bawahnya. Ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh, rendahkan rahang bawah. Bil haqqi. Ya. Bil haqqi. Rendahkan rahang bawah. Ya. Oke. Coba teman-teman sering dengar ya tasydid itu ditahan 2 harokat. Siapa yang sering dengar? Iya, tasydid itu ditahan 2 harokat. Ini tasydid maka kita tahan. Tasydid ini maka kita tahan. Enggak, ya. Enggak semua tasydid ditahan. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Subil haqqi wa tawa. Nah, lanjut. Wow, watawa kita bahas lagi sudah mungkinnya tadi di sini juga watawa soalnya, ya. Oke, kita izin lewat dulu sedikit ke huruf mana nih? Kita bahas aja ya. Bahas jangan. Ntar kalau number itu kayak gimana? Ketika huruf bertasydid, ketika waw dan ya. Yang tidak diikuti nun, sukun, dan tanwin. Gitu ya. Oke. Di sini ada 2 huruf waw. Saya bahas aja ya. Baik. Ada 2 huruf waw di sini. Ya. Perhatikan baik-baik. Ada 2 huruf waw di sini. Ya. Huruf waw adalah huruf yang mudah untuk dilafalkan. Oke. Saking gampangnya banyak orang asal. Jangan asal teman-teman. Ya.
Wawu itu punya makhraj. Wawu itu punya tempat keluar suara. Ya, bagaimana? Ya, jangan asal mentang-mentang gampang dilafalkannya asal-asalan. Ya, nih. Terima kasih Bunda Rafa. Terima kasih gift-nya, barakallahu fikum. Wawu itu punya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, teman-teman. Ya. Nah, makhraj huruf wawu dari mana? Sret, kita geser. Kita zoom, sret. Nah, keluar dari yang namanya asyafatain. Jangan dihafalkan istilahnya. Ini saya menyampaikan sambil saya murojaah juga. Wawu keluar dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nah, kayak gimana tuh Bang? Macam nih, maju bibirnya. Maju nggak teman-teman ketika melafalkan huruf wawu? Ya, coba selama ini maju nggak bibirnya? Contohkan cara pengucapannya Ustadz, pasti dicontohkan di akhir. Ya, kita mencontohkan tuh nggak di awal, di akhir. Ya, itu buat teman-teman yang udah sering ikut pasti tahu. Ya, pasti tahu kita contohkan. Ya, kita pasti contohkan. Maju bibirnya. Baik. Contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ya, saya izin zoom. Lafalkanlah huruf wawu, maju bibirnya dengan sempurna. Contoh. Wa. Jangan nangu-nangu, jangan wa. Jangan kayak orang lagi sariawan, teman-teman. Ya. Wa, enggak wa, tapi wa. Maju bibirnya. Ya. Paham? Jelas? Ya. Gitu. Jadi wawu itu harus dilafalkan maju bibirnya. Ya, kalau enggak sempurna. Ya, jadi wawu di sini dua-duanya maju bibirnya. Oke? Saya izin tulis dulu ya, maju bibirnya. Di sini deh ya. Nah, saya izin zoom out dulu di bagian ini. Nah, jadi harus maju bibirnya. Ya, jangan nggak maju, berarti nggak sempurna makhraj teman-teman. Maju bibirnya. Oke. Wawunya di sini dia berharokat fathah dua-duanya. Ya, sama. Baris atas disebut dengan fathah. Maka wawunya dibaca dengan vokal A, I, atau U. Dibaca dengan vokal A. Menjadi wa. Begitu. Ya. Oke. Wawu itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Wawu itu merupakan huruf yang tipis. Oke. Berarti, teman-teman saya ulang lagi. Kalau ada huruf tipis, lalu dia berharokat fathah, maka bagaimana cara bacanya? Ya. Gitu. Ya, silakan yang mau live. Terima kasih banyak Bunda Eti semua ya. Oke. Caranya dengan cara BMSS. Tuh, ya. BMSS itu apa? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Maju bibir ketika berharokat, buka mulut sambil senyum karena dia huruf yang tipis. Contoh, ya. Maju dulu bibir, lalu buka mulut sambil senyum. Lalu kita pakai suara wa. Nah, itu wawu yang insya Allah lebih tepat. Ya, lebih tepat. Paham nggak? Maka ketika kita lafalkan di sini, watawa, itu harus maju bibirnya. Watawa. Ayatnya, perhatikan ayatnya, ya. Watawa, jangan malas, jangan watawa. Nah, fokus dengan keindahan bacaan, enggak. Tajwid dulu paling penting. Ya. Oke. Nah, baru disempurnakan dengan keindahan maqamat, langgam, ya. Jangan kebalik. Tajwid yang ngikutin langgam, salah. Langgam, maqamat, nada, irama, lagu yang ngikutin tajwid. Ya. Oke. Paham? Paham nggak nih sampai sini nih? Lanjutkan nih kita nih. Ya, baik, kita lanjutkan. Watawa. Sip, kita lanjut lagi ya. Oke. Sip, mungkin ini pembahasan terakhir teman-teman sekalian. Teman-teman ada yang seneng nggak belajar kayak gini? Per huruf dijelasin, per harokat kita jelaskan, ada sifat-sifatnya beberapa kita jelaskan. Ada yang seneng nggak? Ada yang butuh Al-Quran dengan pembahasan seperti itu nggak? Boleh komen dulu, saya pengen nanya dulu sebentar aja sebelum kita lanjutkan. Ada yang butuh Al-Quran tapi ada pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid dan latihan hurufnya nggak? Kalau ada yang butuh boleh komen butuh ya.
Nanti saya tampilkan di akhir. Ada yang butuh nggak sih? Nah, gitu. Senang sekali Ustadz. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke, udah punya Ustadz. Yang belum punya. Yang udah punya, udah pada punya. Nah, jadi kalau nggak udah pada punya, saya nggak akan tampilkan Al-Qur'annya nanti di akhir. Kalau teman udah pada punya, ya. Yang belum punya nanti saya tampilkan di akhir. Kalau ada, kalau udah nggak ada, udah full, udah pada punya, saya nggak akan tampilkan nanti Al-Qur'annya di akhir. Ah, masih ada yang butuh ya? Oke, ya masih ada yang butuh, tungguin live-nya sampai akhir bentar lagi. Ya, sip. Kita lanjutkan. Watawa. Nah, di sini ya yang belum setelah ini ya, yang mau punya Al-Qur'annya. Nanti saya jelaskan Al-Qur'annya. Oke, di sini kita menemukan huruf ta. Saya izin jelaskan sedikit lagi. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ta, ya. Ujung lidahnya keluar. Lidahnya menjulur keluar mulut. Ya, ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta. Contoh, perhatikan baik-baik, ya. Nih, perhatikan. Watawa, watawa, ta, ta. Nah, kelihatan ujung lidahnya keluar? Salah. Siapa yang masih kayak gitu coba? Saya pengen tahu, ya. Siapa yang masih melafalkan huruf ta, ujung lidahnya masih keluar menjulur? Ada? Salah, ya. Jangan seperti itu. Oke? Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Yuk belajar. Ya. Nih, huruf ta jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut atau seperti digigit ujung lidahnya. Kenapa? Karena huruf ta punya aturan. Baca Quran itu ada aturannya. Ya, per huruf ada namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Tempat keluarnya huruf. Di mana tempat keluarnya huruf ta? Dari torful lisan. Gak usah dihafalkan istilahnya, hafalkan konsepnya teman-teman. Ya, oke. Nah sekarang bagaimana cara melafalkannya dari ujung lidah itu? Torful lisan itu ujung lidah artinya apa? Diapain tuh ujung lidahnya? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Kayak gitu nggak melafalkan huruf ta-nya? Kalau enggak ya salah berarti bacaan teman-teman. Seindah apapun bacaannya, seenak apapun bacaannya. Iya. Oke. Nah, ya. Oke, ini ya. Cara melafalkan huruf ta, perhatikan. Ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi seri atas kita, teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ujung lidah keluar mulut. Bukan ujung lidah ke sini. Ujung lidah keluar mulut ke sini. Nah, ke sini bukan. Ya. Oke. Kita punya gigi seri atas. Di bagiannya ada gusi, ya, pangkalnya, gusi tempat tumbuhnya nempel ke sana, gitu loh. Ya. Oke. Paham sampai sana ya? Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian nih, ya, Masya Allah. Ini perhatikan. Maka ketika kita lafalkan, ya, dia nggak kelihatan keluar ujung lidahnya. Tatitubat, at, bukan tapi bukan tata titi, tapi tata titi. Nggak kelihatan ujung lidahnya. Ya. Nah, paham? Sip. Ya. Selanjutnya, ada sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf ta. Apa sifatnya? Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya memercikan nafas. Sebenarnya arti dari hams itu basic atau dasarnya adalah mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta, ya, oke. Untuk pengkhususan untuk huruf ta, ya, itu dia hanya berupa percikan-percikan nafas. Jadi jangan sampai berlebihan, ya, takaluf atau lebay, ya, mukammalan min ghairi ma takallufi, jangan berlebihan. Contoh huruf ta yang nafasnya berlebihan. Tatitubat, tatitubat. Atau dalam ayat misalnya contoh, kita perhatikan, ya. Watawa, enggak. Ya, terlalu berlebihan, terlalu lebay. Biasa aja. Watawa, ta, ti, tu, at, it, ut. Jangan ti, ut. Faham? Jelas? Ya.
Faham teman-teman sekalian? Nah, ya. Sip, lanjut sedikit lagi, ya. Nah, di sini huruf ta-nya dia berharokat baris atas. Nah, baris atas, maka ta-nya dibaca dengan vokal A, maaf gedean, dibaca dengan vokal A. Ta itu huruf yang tipis. Maka kalau teman-teman menemukan huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, maka cara bacanya BM S, buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Jadi bukan hanya sekedar buka mulut saja, ta, tapi sambil senyum. Tapi sambil senyum. Te, ta, enggak, te. Ya, buka mulut sambil senyum. Baik, ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke berapa nih? Ayat ketiga ya. Ayat ketiganya, teman-teman tadi yang butuh Al-Quran tajwid per huruf per harokat per hukum tajwid ada? Ini Al-Qurannya. Sebelum kita lanjutkan baca, ada yang mau boleh komen mau, yang butuh, yang belum butuh, yang masih butuh. Ada Al-Qurannya. Ya seperti ini. Tuh ada sifat-sifatnya. Jadi enak teman-teman sambil belajar detail, yang mau boleh komen mau dulu. Saya pengen tahu seberapa banyak. Yang mau boleh komen mau dulu. Ya. Nah, jadi ini cocok buat teman-teman yang senang belajar detail seperti ini. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ukuran besar ada. Ada 2 ukuran, ya. Yang mau siap-siap kita baca bareng dulu ayat ketiganya, ya. Oke, sip, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ya ayatnya? Ini ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Saya izin zoom dulu. Saya izin hapus dulu. Nanti sisanya kita lanjutkan besok, ya, sahur. Bismillah. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya izin zoom dulu ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih yang sudah belajar bareng.